Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta masudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita agungkan guru mursyid kita Pangresa, yaitu Hadratus Syekh Pangresa Abah Anom beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan barokah dan karomahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepengurusan LDTKN DKI Jakarta bil khusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Oki, Al-Mukarram Bapak Ustadz Danu beserta yang lainnya. Kepengurusan LDTKN Jakarta Utara bil khusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Samin Saifuddin, mohon maaf, salam silaturahim. Jadi saya baru ta'aruf ya, baru kenal semuanya, insyaallah beserta staf dan jajarannya yang dimuliakan oleh Allah. Orang tua kita, bini sepuh kita, yaitu Ketua Mushola Babus Salam Al-Mukarram Bapak Haji Ani Mustafa, yang mana? Oh, Haji punten. Nah, alhamdulillah beserta staf dan jajarannya, segenap para asatir, ikhwan TKN Suryalaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dalam kesempatan ini karena kita di dalam thariqat ini adalah ikhwan, jadi jangan merasa dinasehati. Kita sama, apapun yang jadi, apapun tugasnya adalah kita sejak khidmat kepada yaitu Pangresa Guru Agung, Pangresa Abah Anom, dengan harapan kita diaku selaku murid-muridnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Kadang yang 12 bulan ini kita paling cepat, paling hafal hitungan Masehinya, bulan Masehi. Coba kalau Masehi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, hafal, lulus 100%, alhamdulillah. Coba sekarang hitungan hijriahnya. Ayo. Muharram, Safar, Rabiul Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah. Kalau bareng-bareng gampang ya. Coba kalau sendiri-sendiri pabelit dijamin dah. Coba ayo diulang lagi. Muharram, Safar, Rabiul Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah. Nah, itu tuh. Minha arba'atun hurum. Di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 1 bulan mencil misah, namanya bulan Rajab. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan hitungan hari kita akan memasuki salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah yang disebut dengan bulan Rajab. Nih Jumat, Sabtu, malam Sabtu ini sudah malam 1 Rajab.
12 apa? Februari. 12 Februari Jumat malam, Sabtu itu 1 Rajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahtarimu hadhihi syuhur." Maka muliakanlah oleh kalian semuanya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya bulan Rajab. Kita akan menghadapi bulan Rajab, berarti kita pun harus memuliakan bulan Rajab. Kenapa? Sesuatu perkara yang sudah dimuliakan oleh Allah tidak boleh kita hinakan, tetapi harus kita muliakan. Nah, Rajab. Dengan apa memuliakan bulan Rajab itu? Yang pertama adalah dengan menyesali segala dosa yang pernah kita lakukan, dengan terus berupaya di bulan itu kita meninggalkan kemaksiatan perbuatan dosa yang disebut dalam perjalanan salik bertakholli, tahalli, tajalli. Bertakholli, menghidupkan Rajab, memuliakan Rajab, bertakholli, mari menyambut bulan Rajab dengan kita mengosongkan, dengan kita atau pelan-pelan mengurangi perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Setiap anak Adam pasti memiliki dosa dengan dosa yang berbeda. Betul apa betul? Ayo, ada orang kan dosanya ngomongin orang, ada yang beda? Ada juga ngomongin orang udah berhenti, cuman masih pecicilan. Pecicilan berhenti, kadang ada dosa yang lain. Setiap kita memiliki dosa versi masing-masing. Jangan anggap saya berdiri di depan ikhwan sekalian, saya kosong dari dosa. Saya juga banyak dosa, cuman dosa versi saya, hanya saya dan Allah yang tahu. Ayo, kalau kita jujur, kita banyak dosa nggak kira-kira? Banyak dosa kira-kira nggak? Banyak yang disengaja, banyak yang nggak disengaja. Dua-duanya kita mah, yang disengaja banyak, yang nggak disengaja banyak. Maka yuk mari kita sama-sama bertakholli, menjemput ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Ayo kita berlomba-lomba menjemput ampunan Allah Subhanahu. Nah, setelah kita menyambut Rajab dengan bertakholli, mengosongkan perbuatan-perbuatan dosa, mengurangi perbuatan dosa. Kenapa? Rajab itu kasihan sama kita. Kenapa kita enggak kasihan sama Rajab? Rasulullah bersabda, "Ala inna Rajab syahrullahil asam." Ingat, Rajab itu bulan Allah yang tuli. Kenapa Rajab dikatakan oleh Rasulullah bulan yang tuli? Karena nanti manakala terjadi hari kiamat, semua bulan, 12 bulan itu dipanggil untuk menjadi saksi apa yang kita lakukan di dalamnya. Ketika Rajab dipanggil, "Hei Rajab," kata Allah, "coba ceritakan kebaikan umat Nabi Muhammad ketika berada di bulan Rajab." Rajab menceritakan dengan fasih dan lantang, "Ya Allah, umat Nabi Muhammad, apalagi umatnya Said Abdul, apalagi pengikutnya Said Abdul Qadir, gitu kali panjangin, apalagi muridnya Pangersa Abah Anom, di bulan Rajab itu ia menghidupkan zikir, menghidupkan khotaman, menghidupkan manakib dan lain sebagainya, disebutkan kebaikan kita." Kemudian kata Allah, Rajab itu kan kebaikannya. Coba engkau sebutkan apa kesalahan, dosa, maksiat yang dilakukan umat Nabi Muhammad di bulan Rajab. Ketika Rajab diperintahkan untuk menceritakan aib kita, dosa kita, kesalahan kita, asam, maka Rajab berpura-pura tuli. Kenapa? Karena saking sayangnya terhadap kita umat Kanjeng Nabi besar Muhammad. Sehingga ketika ditekan Rajab, kata Rajab, "Ya Allah, maaf, engkau kan zat yang lebih tahu. Untuk kesalahannya mas saya nggak usah disebutkan, nggak usah saya yang nyebutkan. Engkau pun maha tahu apa kesalahan yang dilakukan oleh umat Nabi besar Muhammad."
ini ngebelanya syafaatnya Rajab terhadap umat Kangjeng Nabi. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, kita pun sewaktu di dunia isi bulan Rajab bertahalli, mengosongkan daripada maksiat dan dihiasi dengan tahalli, dihiasi dengan apa? Dengan ibadah, dengan amal soleh. Makanya ada yang namanya sholat sunat Rajab. Nah, bagi kita ikhwan TKN mah sudah enak. Salat sunat Rajab nggak usah buka kitab kuning lagi. Kenapa udah disusunin sama guru mursyid? Udah dicetak, tinggal fotokopi, baca tulisannya bahasa Indonesia, tinggal maunya. Enak jadi ikhwan TKN mah, alhamdulillah. Oh, coba kalau ngeracik mah harus beli kitabnya dulu. Belum bacanya juga puyeng. Jangan-jangankan huruf gundul, huruf jangankan huruf gundul, huruf jamrong aja udah puyeng kadang-kadang kita. Kalau ada yang barisnya salah cetak udah bingung kadang-kadang kita. Itu tapi enak, alhamdulillah menjadi muridnya Pangresa Abah enak. Kita udah ada sholat Rajab. Insyaallah mudah-mudahan malam Sabtu kita bisa sholat sunat Rajab. Di samping sholat sunat Rajab apa? Tahalli, hiasi diri kita dengan apa? Tingkatkan zikirnya. Kenapa? Karena zikir adalah merupakan perintah Allah Subhanahu. Ayo kalau saya boleh bertanya, cinta enggak kepada Allah? Cinta enggak kepada Allah? Serius? Serius? Yakin? Cius? Mi apa? Udah jangan terlalu serius maksudnya gitu. Senang aja benar. Zikir. Zikir adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hei orang-orang yang beriman, perbanyaklah oleh kalian semuanya berzikir kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa orang yang beriman diseru oleh Allah untuk memperbanyak zikir kepada Allah? Yang pertama, agar orang yang beriman itu terlepas daripada sifat munafik. Kenapa? Karena ada mukmin tapi munafikin. Mukmin munafik ada. Karena munafik itu kan ada dua. Ada munafik yaitu akhlaki, ada munafik khuluki, ada munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi adalah mempermainkan keyakinan. Munafik khuluki yaitu tadi suka bohong gitu dan sebagainya. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala yadhkurunallaha illa qalila. Sifatan orang-orang yang munafik itu adalah salah satunya, mereka orang-orang yang munafik tidaklah berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali dengan zikir yang sedikit. Kalau ke ilmu nahu 3 juga udah banyak. Maka dalam syariat zikir 3 ya udah banyak lah, lumayan. Tapi dalam tarekat atau 3 termasuk sedikit. Kalau kodok doang 3 itu. Kalau kita sibuk minimal 3 lah, kayak mau tarik gitu. Nanti di waktu senggang kodok. Minimal ketika senggang naik levelnya dari syariat yang biasanya 3. Dah ayo, ketika kita belum masuk surah layak mah boro-boro zikir 165, betul nggak? Baru istighfar aja, astagfirullahaladzim, maklum atas jalan kita. Nggak sampai zikirnya. Tetapi ketika kita alhamdulillah menjadi murid Pangresa Abah, yang dinantikan itu zikir. Bahkan kalau dulu mah zikir waktu tahlilan doang kadang-kadang. Kalau tahlilnya orang kaya, zikirnya kenceng. La ilaha illallah, yang mati orang kaya. La ilaha illallah, nasinya nasi padang. La ilaha illallah, amplopnya juga gocap. Tapi bayangin kalau matinya yang miskin. Masya Allah, males mau tahlilannya, mimpin tahlilannya pun lemes. La ilaha illallah, yang mati orang miskin. La ilaha illallah, nasinya nasi goreng. La ilaha illallah, amplopnya cuman goceng. Kadang-kadang tapi itu pun bagus, sudah mau zikir. Tetapi alhamdulillah dengan kita bergabung dengan Suryalaya menjadi murid Abah, yang tadinya zikir 3 kali, yang tadinya paling banyak 11 kali 12, kita bisa minimal 165, alhamdulillah. Dan ini karomah Abah yang paling besar itu adalah mampu menggerakkan orang yang malas zikir menjadi rajin zikir. Subhanallah. Jadi kalau Pangresa almarhum guru itu karomah teh bukan bisa terbang doang kan. Yang termahal itu apa?
bisa menggerakkan orang yang nggak mau ibadah jadi ibadah, orang yang nggak mau zikir menjadi zikir. Nah inilah, ayo kita pun kan udah pengalaman dulu masa lalu kita sebelum ke Suralaya. Coba kita sudahkah zikir banyak? Belum, tapi lumayan lah. Udah ke Suralaya walaupun kadang-kadang ada malesnya, tapi lumayan gitu. Gitu lumayan. Alhamdulillahirobbil. Nah, satu untuk terlepas daripada sifat munafik. Yang kedua, orang yang beriman diperintahkan memperbanyak zikir agar orang yang beriman itu tidak termasuk orang yang merugi. Ingin untung apa ingin rugi? Ingin untung apa ingin rugi? Ingin maju apa ingin mundur? Ingin maju. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa auladakum an dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai harta, pekerjaan, jabatan, anak maksudnya keluarga membuat kalian lalai daripada berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, maka siapa saja orangnya yang gara-gara saya makan belum mau zikir itu karena apa? Belum mau gabung ke Thariqat itu bukan apa-apa karena saya masih kerja. Insyaallah lah nanti udah pensiun, mending kalau keburu pensiun. Kalau enggak, saya kalau enggak nantilah mau gabung zikir itu TKN itu, kenapa? Anak saya masih kecil, masih perlu biaya sebenarnya. Mending nanti kalau anaknya keburu gede, kalau enggak keburu gede. Nah, maka tidak ada alasan. Jangan kerja mah terus kerja, anak produksi terus. Enggak jadi masalah produksi anak terus-terusan. Tapi jangan sampai gara-gara harta, gara-gara kerjaan, gara-gara kita alasan keluarga sehingga kita lalai daripada zikir kepada Allah. Orang yang dilalaikan oleh harta, oleh keluarga, zikir kepada Allah, faulaika humul khasirun. Kata Allah, orang tersebut termasuk orang-orang yang merugi. A'udzubillah summa na'udzubillah kimi. Dan alhamdulillah zikir TKN tidak mengganggu kerja, bener gak? Ayo jujur, yang kerja jadi karyawan, yang usaha, yang jadi asatid nggak keganggu, sibuk tinggal 3 kali, waktu kosong di kodo, enak dibawa enjoy. Yang pusing itu karena terlalu banyak mikir. Segala sesuatu dipikirin mah pusing, rumet, ngejelimet. Tetapi kalau dijalani mah nggak apa-apa. Semangat dijalani mah biasa aja dijalani, maka begitu. Alhamdulillah. Maka dalam bertarekat ini jangan terlalu banyak bertanya dan mikir, ikutin aja udah, nanti diikutin, wah nanti ada bimbing bersama, enak aja gitu kan. Alhamdulillah. Yang tadinya malam kita malas zikir, pada nikmat zikir, masya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam zikir, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, orang yang beriman itu kenapa disuruh memperbanyak zikir kepada Allah? Tujuannya agar orang yang beriman itu mendapatkan kebahagiaan. Kan kita ingin bahagia, doanya dibaca, Rabbana fid dunya wa fil akhirati wa qina. Semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kuncinya kata Allah, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan perbanyaklah zikir oleh kalian semuanya kepada tujuannya apa? La'alla bimakna taroji. Pasti kalau kita banyakin zikir, muflihun, kita pasti dijamin akan bahagia. Yang ngomong Allah, yang akan bisa membahagiakan kita pun Allah. Terus zikirnya terus, kita terus ya. Kita bareng-bareng berzikir kepada Allah. Kebahagiaan apa yang akan diperoleh oleh orang yang memperbanyak zikir? Yang pertama, orang yang memperbanyak zikir akan mendapatkan kebahagiaan berupa ampunan dosa. Nah ini bagi kita, jujur kalau kita flashback ke belakang, lah kan kita kadang-kadang beragam asal ya, beragam sejarah hidupin, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begono kita. Banyak dosa kita. Kebahagiaan bagi kita itu manakala Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sedangkan kata Allah, wadzakirinallaha katsiran wadzakirati addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah, orang laki-laki dan perempuan yang memperbanyak zikir kepada Allah, Allah janjikan bagi mereka. Kalau Allah yang berjanji, kira-kira
Bener apa bohong? Kalau sama janji manusia saja kita percaya, kenapa terhadap janji Allah kita tidak berani percaya? Maka innallaha la yukhliful, kata Allah, aku janjikan bagi orang laki-laki dan perempuan yang memperbanyak zikir kepada Allah berupa ampunan dosa. Artinya ketika kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kecilnya mulai diampuni, yang besarnya bahkan la ilaha illallah mampu melebur 4000 dosa besar. Alhamdulillah. Nah gitu. Jadi kalau kita udah TKN begini, kalau merasa banyak dosa, udah jangan banyak kesana kemari, udah dikir terus kepada Allah, otomatis dosa diampuni oleh Allah Subhanahu. Setelah dosa diampuni, ajron azima, disiapkan bekal nanti di akhirat. Pahala itu alat tukar akhirat. Kalau alat tukar dunia adalah duit, alat tukar akhirat namanya thawab. Kalau kita bekerja digaji di dunia sama duit, tapi kerja jangan pengen itu udah terikat mah, karena Allah otomatis gaji mah sudah tanggalnya cair. Nah, bisa transfer duit itu ke keluarga, ke kampung dan sebagainya. Kalau kita beribadah kepada Allah diluruskan dalam TKN niatnya, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbatak. Sawab pahala mah udah disiapin sebagai alat tukar nanti ketika kita memperbanyak zikir, dosa diampuni, pahala azima yang agung disiapkan. Alhamdulillah. Terima kasih Abah. Ayo ngomong terima kasih Abah. Alhamdulillah, hatur nuhun, cek orang Sunda namanya hatur nuhun Abah. Entos ditalkin gitu ya. Udah aku muridnya, Masya Allah bisa menjalankan zikir-zikir yang bersilsilah, nyambung hingga baginda Nabi besar, nyambung Jibril hingga tembus ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ayo orang ngomong nuhun Abah. Hatur nuhun, matur nuhun, terima kasih, thank you. Alhamdulillah. Yang kedua, kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang yang memperbanyak zikir kepada Allah. Orang yang memperbanyak zikir kepada Allah akan diberikan kebahagiaan berupa kekuatan iman. Iman itu kan kadang tuh bahkan yadhab, bisa pergi. Kira-kira kita iman kita banyak naiknya, banyak turunnya. Enakan naik, enakan turun. Enakan naik, enakan turun. Enakan naik iman itu. Iman, awas. Iman. Kalau imin Ustaz Anu bagiannya itu. Oh, minyak empon-empon gitu, minyak empon-empon. Nah, di TKN komplit. Iya, kadang kan suka ada keluhan ikhwan. Kenapa? Jangan nyalahin dikir, awas. Suka kadang-kadang orang awam begini habis talqin zikir, begitu zikir maaf tensinya melemah gitu. Karena udah dikir jadi lemah, jadi nyalahin zikir. Itu mah jangan nyalahin zikir. Mungkin lagi capek atau lagi gimana, ya solusinya empon-empon gitu. Udah itu mah. Karena kadang-kadang orang suka dikait-kaitin gitu. Giliran senengnya lupa, giliran ketika tertimpa sesuatu kesulitan suka disalahinnya ke TKN. Jangan dibalik. Giliran dapat nikmat, berkahnya TKN, berkahnya Abah, syukur. Giliran kita nyungsab atau dia, ini mah kekurangan diri kita, begitu yang benar, bukan dibalik gitu kan. Nah, tadi sampai mana tadi? Sampai empon-empon. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Kira-kira berapa menit lagi? 30 menit ya. Zikir meningkatkan kekuatan iman. Nah, iman. Nah, kalau amin pon-pon itu iman membukakan iman. Masya Allah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi kita ikhwan suraya sering mendengar hadis ini. Jadidu imanakum, hai para sahabat, perbaharui, perkuatlah keimanan kalian. Kalau sahabat bertanya, kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperkuat keimanan kami wahai utusan Allah? Qala, Rasul memberikan solusi, bikasrati qauli la ilaha illallah.
adalah dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ketika zikirnya semakin meningkat, iman pun akan naik. Ketika iman kita naik, maka nanti beda gairah untuk ibadah lebih semangat, gairah untuk amal soleh lebih semangat. Kenapa? Karena iman kita lagi naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, kebahagiaan yang akan diperoleh orang-orang yang memperbanyak zikir itu akan diberikan ketenangan kolbu. Apalagi sekarang kita diuji dengan wabah COVID. Bener gak? Ekonomi menjadi kadang-kadang kadang-kadang pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Belum ini, belum itu, belum bini manyun. Apalagi yang aduh, subhanallah, apalagi yang nggak apa-apa, nggak salah, boleh gak usah bertorikot isi dua, boleh, dah asal perintahnya mah fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna, asal masalah ayat masna dua disuruhnya, silakan maka fangkihu maka nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang kalian sukai, masna langsung perintahnya dua gitu tuh, gitu, wasulasa tiga, warubah 4 gitu. Cuman fa'in khiftum ala ta'dil. Nah, kalau kagak mampu berbuat adil 1 gitu. Itu mah kalau mampu mah monggo gitu. Monggo. Makanya kalau ada ikhwan yang 2 yang jangan disalahin, husnudon aja. Mudah-mudahan berkah keluarganya. Tapi yang 1 jangan merasa kecil hati. Kenapa? 1 rawat nanti dapat 70 bidadari minimal. Gitu. Yang enggak kelaksana di dunia nanti aja gitu. Gitu. Oh, daripada 2, 3 enggak kerawat akhirnya tidak dapat ridho Allah, atau mending 1 kerawat tapi yang udah 2 lanjutkan gitu kan. Jangan gara-gara mentang udah manakib disudahi, ya sudah, jangan, lanjutkan, maju terus. Pantang terus. Kita ikhwan TKN harus optimis, jangan pesimis gitu. Tapi bukan saya ngomporin Ustaz, tadi ngejelasin, jangan saling nyalahin biar tidak ada pacekcogan di antara kita gitu. Berwa'tasimu bihablillah. Apa tuh? Oh, 4 lagi nih. Aduh, 10% lah tadi. Menghadapi situasi semacam ini perlu ketenangan batin. Kalau batinnya resah, bisa stres, maka di zaman sekarang lihat. Kenapa? Karena kita lagi diuji, bukan kita doang di mana-mana. Kita masih mending PSBB, di luar negeri lockdown, mati total. Tuh, hayu semuanya. Maka bagaimana menghadapi situasi semacam ini? Kita ikhwan TKN tingkatkan dzikir kepada Allah. Ketika kita meningkatkan dzikir, hati tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Mereka orang-orang yang beriman, hatinya tenang. Kenapa? Karena rajin zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah, pasti hati kita tenang. Kalau hati tenang, pikiran tenang. Ketika pikiran tenang, masalah sebesar apapun pasti akan kita pecahkan. Kenapa? Karena didasari hati yang tenang, pikiran yang jernih. Makanya pusing-pusing ikhwan TKN jangan puyeng-puyeng, dikir aja, pusing zikir aja udah, nanti plong tenang, tak kebuka datang ke rumah Abah, petunjuk. Oh, karena alhamdulillah. Sekarang begitu gak? Oh, pernah ngalami pusing? Pernah ngalami pusing? Puyeng gitu dalam hidup pernah? Masalah apa diantaranya? Masalah keluarga, masalah apa lagi? Pekerjaan, masalah jodoh. Ada yang belum punya jodoh? Ada. Mudah-mudahan dapat jodoh. Tadi udah didoain oleh orang bekal, bapak saudara udah dijodohin. Yang nggak punya jodoh didoain di sini. Alhamdulillah. Zikir kepada Allah. Sempat saya pusing. Saya sempat pusing. Kenapa ini pusing mulu, pusing. Padahal zikir apa pusing. Sehingga saya ngomong sama foto Robito, Abah, itu naon solusinya, pusing. Apa? Tiba-tiba tergerantas ingin membuka sebuah kitab, pasalnya tentang zikir. Zikir yaitu muqarabah ahadiyah 10
ribu. Artinya yang saya ambil poin 10.000-nya gitu. Bukan masalah itu. Oh, berarti zikir lain kurang gitu. Gitu karena ketika ngomong apa? Kurang itu pusing. Terus padahal zikir. Cuman biasa 2 putar tasbih gitu 200 lah gitu. Tapi masih pusing. Ternyata ketika Robito tiba-tiba begitu ke belakang ada buku susunan Az-Zainiyah ya. Ada kan kalau yang pasaran hikam suka ada. Di situ ada penjelasan ajengan menjelaskan tentang muqarabah dia dan sebagainya. Nah, yang saya ambil kesimpulannya pertama itu 10.000. Maksudnya kurang loba dikir saya gitu. 10.000 mah enggak jadi 10.000-nya dah. Biasa kan masih begini lah amatiran. Cuman saya perbanyak aja terus. Bener. Plong, hilang beban. Kebuka. Benar. Makanya kita mau udah punya kuncinya. Apapun masalahnya, jangan pusing-pusing. Masuk kamar, kunci, ngapain? Zikir. Itu diantaranya boleh. Udah zikir malah gitu. Masuk kamar ngapain tadi? Gitu boleh lah. Itu kalau sama istri mah asal jangan sama tetangga, nggak boleh tetangga. Sambil kopi ya. Itu enaknya dah. Gitu boleh, itu juga bagus sambil kopi ya. Sama istri sambil kopi. Itu enaknya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberikan ketenangan batin. Amin. Allah ya Rabbal. Yang ke berapa? Sekarang? Yang ketiga tadi ya? Yang keempat, orang yang memperbanyak zikir akan mendapatkan kebahagiaan berupa diberikan limpahan rizki yang halal, yang banyak dan barokah. Lah, paling semangat urusan rezeki mah, biasanya kita mah. Kadang-kadang kan orang kemarinya pengen apa? Masalah itu ya. Padahal kita dengan bertekien, dengan mengamalkan istiqomah di tekien, itu nanti akan dijamin oleh Allah syariatnya lewat asbab kita, ikhtiar kita. Wa allaw istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Kata jikalau kalian semuanya istiqomah. Istiqomah itu perlu perjuangan. Istiqomah. Istaqoma yastaqimu istiqaman. Istiqomah perlu perjuangan yang sungguh-sungguh. Masdar sinyal itu labiyah, perjuangan dibikin dari masdar. Istiqomah berarti harus sungguh-sungguh benar diperjuangkan. Istiqomah susah ya, memang susah, makanya harus perjuang gitu. Istiqomah itu harus diperjuangkan. Ya kan susah, ya karena susah harus diperjuangkan. Jatuh bangun 1000 kali jatuh 1000 kali bangun, istilah. Tapi jangan banyak-banyak lah kita, sekali jatuh sekali bangun ya, alhamdulillah. Nah, kalau kurang bangun, empon-empon lagi. Masa zikir kepada Allah. Iya, streaming itu. Itu tuh. Makanya sampai mana tuh lupa saya. Di empon-empon mulu tadi. Sampai mana tadi? Istiqomah. Kalau kita istiqomah mengamalkan thariqat, suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, diantaranya TKN. Nah, diantaranya TKN. Alhamdulillah sudah dapat kita perjalanannya. Tinggal kalau istiqomah, la asqainahum ma'an ghadaqa, Allah akan memberikan limpahan kepada kita rizki yang banyak, yang halal dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi tetap asbab usaha, maksimalkan ikhtiar. Yang jualannya semangat, yang kerja. Tapi awas dikirnya jangan karena pengen ngejar itu, jangan. Ilahi tadi itu mah buah dalam TKN. Jangan khawatir lah. La ilallah. Sayyiduna. Sayyiduna. Udah jualan lagi apa yang ngajar yang apa. Maksimalkan ikhtiar, bukannya begini. La ilaha illallah. Udah itu ngelamun kok belum datang. Atuh itu mah gimana? Yang semangat kita berikhtiar. Bila ada keseimbangan. Alhamdulillahirabbil. Bukannya zikir thariqat itu membuat orang fakir, karena dalam manakib kan ada kata Said Abdul Qadir wasiat kepada anaknya, wahai anakku,
Jangan main-main, thariqat dan fakir itu duit tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari situlah orang yang tidak menelaah, meneliti, langsung logika dia main, oh berarti pantas thariqat miskin. Maka ada orang, jangan berthariqat lo muda-muda nanti takut miskin. Takut fakir. Padahal fakir itu asal fakir itu hadis qudsi asalnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, mahabbati mahabbatul fuqara. Cintaku kata Allah akan aku berikan kepada orang-orang yang fakir. Tapi fakir di sini awas, ada fakir secara syariat. Nah, gitu. Ada fakir menurut thariqah. Orang fakir secara referensi syariat, takrif syariat, fakir itu orang yang membutuhkan harta, orang yang kekurangan harta. Berarti susah tuh ya. Tetapi menurut thariqat, fakir itu iftiqaru ilallah, orang yang hatinya butuh akan ridhonya Allah, butuh akan cintanya Allah. Nah, yang dimaksud hadis qudsi di sini adalah fakir secara thariqat. Maksudnya kata Allah, mahabbati mahabbatul fuqara, kecintaanku akan aku berikan, yaitu tergantung kecintaannya orang-orang yang fakir, kolbunya tergantung orang yang dalam kolbunya ada gak butuh cintaku. Kalau ia dalam hatinya berharap akan cintaku, maka aku akan berikan cintanya kepadanya. Maka sebelum zikirnya, atini mahabbataka, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepadamu. Maka kenapa zikir thariqat nikmat? Karena dikir cinta. Bermesraan dengan yang dicintai Allah subhanahu. Sok dohir aja, dohir kalau bermesraan dengan yang dicintai nikmat enggak? Nikmat kan tadi di kamar satu. Nah, ketika zikir itu ikhwan, zikir sedang bermesraan dengan Allah, nikmat. Allahu Akbar. Nah gitu. Sampai mana tadi itu? Lupa deh. Iya ngeganggu ya pon-pon gitu. Ngeganggu ya teh. Masya Allah. Nah itu. Sampai mana? Pak Mas ya. Fakir. Jadi fakir di sini, fakir dalam thariqat itu fakir butuh akan ridho Allah, butuh akan cinta Allah, bukan diidentikan dengan dohir hartanya. Itu mah terserah. Ya makanya yang berthariqat itu yang miskin banyak, yang kaya pun banyak. Enggak berthariqat juga sama, yang miskin banyak, yang kaya banyak. Tapi setidaknya kalau kita berzikir thariqat, walaupun kita susah, kita sudah punya pegangan zikir. Zikir miskin, enggak zikir miskin, mending mana ayo? Mending zikir miskin untung. Zikir kaya, enggak zikir, mending mana dah? Mending zikir. Jadi apapun situasi dan kondisinya, zikir jangan sampai lepas. Ketika kita susah, zikir. Ketika kita kaya, zikir. Maka Ibnu Malik memberikan pesan, farfa bil dhammin wansibana fathan wajrun kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Maksudnya adalah baik ketika kita farfa bil dhammin, baik ketika kita posisi domah di atas, ketika kita jadi pejabat, ketika jadi pengusaha dan sebagainya, tetap kadzikrullahi abdahu yasur, berzikir. Baik ketika kita posisi patah di tengah, sedang zikir. Ketika posisi kita kasroh lagi nyungsem, waduh usaha bangkrut, pekerjaan PHK, bini ngomel, kasroh itu wajru kasroh, di kasroh dibawain, temen aja yang banyak jadi meninggalkan kita, cukup sudah penderitaan. Aduh, bagaimana kazikrullah ya, terus kita zikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita berzikir kepada Allah, kita berridho dan cintanya Allah, Allah angkat lagi derajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, yang selanjutnya adalah orang yang berzikir itu akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu berupa perlindungan, dan doa-doanya akan cepat diijabah oleh Allah. Kan kita suka begini, kenapa nih doa kita ya beda dengan doanya para wali, cepat. Apalagi pangersa abah ya, aku cuma digesekin doang kayak ATM ya. Wah, kenapa? Karena ahli zikir. Ternyata dalam kitab Jami'us Shaghir ada sebuah hadis, kata Rasulullah ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Di antaranya orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua,
Nabi Musa itu terkenal doanya diijabah oleh Allah. Tetapi kendati pun demikian ada doa Nabi Musa yang belum diijabah oleh Allah. Sehingga Nabi Musa minta petunjuk. Ya Allah, ada doaku yang belum engkau ijabah. Coba ajarkan kepadaku suatu amalan yang ketika aku mengamalkannya engkau akan mengkabul doa-doa yang aku panjatkan yang belum engkau ijabah. Kata Allah, Musa banyakin zikir la ilaha illallah. Ketika diperbanyak la ilaha illallah, doa Nabi Musa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam thariqat pun tidak menghilangkan doa. Ada perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kamu kepadaku. Astajib. Astajib itu fi'il mudhari jawab amar. Astajibu. Astajib. Astajib lakum, aku akan mengijabah. Ini karena astajib ini fi'il mudhari, maka menuduhkan pada zaman hal mustakbal. Berarti doa itu ada yang langsung diijabah, ada yang melalui proses seperti tadi dalam manqobah. Ada orang yang anaknya hilang, datang ke Said Abdul Qadir, satu kali datang, kata Said Abdul Qadir, pulang. Begitu pulang, datang lagi. Kenapa? Belum ada. Kedua kali pulang, sampai 3 kali. Berarti proses mustakbal, proses. Oh, ternyata harus dikumpulkan dulu apanya? Oh, tulang belulangnya dan sebagainya. Baru ada juga doa Said Abdul Qadir yang langsung diijabah, seperti Said Abdul Qadir menghidupkan orang yang telah mati dengan bahasa kum biidni. Sambil kopinya jalan. Inilah Allah kopinya biidni, langsung hidup. Nah, kalau sekelas Said Abdul Qadir aja doanya ada yang langsung, ada yang proses, apalagi sekelas kita. Makanya kalau Bapak memiliki pengharapan doa setelah bertarekat, walau belum kunjung diijabah oleh Allah, jangan putus asa, apalagi meninggalkan tarekat zikirnya. Awas, proses proses, tapi tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak menafikan doa. Makanya setelah zikir jahar pun ada doa. Khotaman doa, penakiban doa. Barusan didoain yang jomblo, didoain kata yang jomblo, belum juga gua dapat, gimana? Ya sabar loh, atau gitu. Sabar. Gitu, ada yang langsung, ada yang enggak gitu kan. Gitu. Jadi ada dalilnya lagi ya. Berapa tahun? 50 tahun baru nikah. 50 tahun tuan saya belum nikah. Apa ya? 104. Langsung 104. Masya Allah tuh. Masya Allah, luar biasa ya. Nanti giliran bagi begitu. Ini sengaja ngebahas 4 karena empon-empon nanti. Nah itu pertolongan. Maka fadzkuruni adzkurkum, kata Allah, berzikirlah kalian semuanya kepadaku, adzkurkum, aku pun akan berzikir untuk kalian semuanya. Ketika, maksud begini, ketika kita berzikir la ilaha illallah, maka Allah menyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Dulu malaikat protes ketika hendak menciptakan manusia. Ya Allah, kata malaikat, ngapain nyiptain manusia sifatnya kayak jin dah, bikin permusuhan, pertumpahan darah dan sebagainya. Kami udah cukup, kata malaikat, baca tasbih, zikir dan sebagainya. Kata Allah, aku yang lebih tahu. Nah, nanti juga ada manusia, nggak semuanya manusia begitu. Ada nanti manusia yang gemar zikir. Nah, makanya ketika sekarang, la ilaha illallah. Nah, Allah nyebut, oh malaikat, tidak semuanya manusia itu menumpahkan darah, peperangan, permusuhan, tidak semuanya begitu. Ada tuh, lihat di musola Babu Salam, di tengahnya kesibukannya bekerja dan sebagainya, truk pikuknya kota Jakarta, ada yang begitu. La ilaha, dibanggakan oleh Allah Subhanahu. Dan nanti pun doanya akan cepat dikabul dan akan diberikan perlindungan oleh Allah. Yang terakhir, kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang yang gemar memperbanyak zikir kepada Allah, maka akan diberikan mati husnul khotimah. Yang kaya yang miskin kiai, bapak-bapak mati, Pak Ustad agak kencengan tadi kata. Sebentar itu pasti akan mati. Bagaimana biar goal endingnya mati husnul khatimah? Man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Siapa saja orangnya yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhala jannah, maksudnya akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin seseorang di akhir hayatnya, di final kehidupannya, mampu mengucapkan la ilaha illallah kalau semasa hidupnya tidak mau
latih. Seperti kesebelasan main bola, dilatih, pelatihnya bagus, dilatih saja, kadang-kadang ketika semifinal sudah KO, apalagi kalau tidak dilatih. Maka oleh karena itu jangan bosan-bosan kita berlatih, terus mengasah zikir kita, biar endingnya ketika Ijroil datang kepada kita mencabut ruh dari jasad kita, maka dikala itu mudah-mudahan mulut ini mampu mengucapkan la ilaha illallah, hati kita hidup hobi sehingga ketika lepas dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja dari saya. Ini mohon maaf karena dalam tarekat kita ikhwan tidak bermaksud mengajari dan sebagainya, karena memang kebetulan saya lagi tugas doang. Kalau nggak tugas mah di sini aja udah di pojokan kan gitu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Kalau ada benarnya, ini semata-mata limpahan karomah barokah dari pangresa Abah Anom. Kalau memang ada salahnya, kebodohan saya sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.